Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nuruddin Johri SPD GR, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Tengah. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Janapria. Baiklah Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain secara mandiri. Sebelum mempelajari modul ini terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif. Saya jarang sekali memperhatikan aspek lain seperti afektif dan psikomotorik peserta didik. Anak hanyalah selembar kertas kosong. Tugas gurulah untuk mengisi kertas itu sesuai yang dia inginkan. Guru hanya berperan sebagai pengajar. Setelah selesai mengajar, maka gugurlah kewajibannya. Kemudian saya juga percaya bahwa murid adalah objek dalam pembelajaran. Saya jarang sekali memberi kesempatan kepada murid untuk mengekspresikan dirinya sesuai minat dan bakatnya dalam belajar. Yang terakhir, pembelajaran hanya berlangsung di dalam kelas. Kelas adalah tempat terbaik untuk belajar. Duduk tenang di dalam kelas merupakan suatu keharusan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga harus memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik. Anak bukanlah selembar kertas kosong, melainkan sudah mempunyai bakat tertentu. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, tugas guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, teladan, motivator, dan pendorong, sesuai dengan 3 asas yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtoludo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Murid bukanlah objek, tetapi sebagai subjek dalam pembelajaran. Artinya, muridlah yang aktif mencari tahu, merdeka dalam menemukan cara belajarnya, tidak melulu dijejali materi dari buku teks. Tugas kitalah sebagai guru untuk memfasilitasi belajar mereka. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak hanya di ruang kelas, tetapi bisa di mana saja sesuai dengan konteks materi yang hendak disampaikan. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, merancang dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang bersifat menuntun, bukan menuntut. Dan yang terakhir, menerapkan pendidikan karakter dan budi pekerti kepada peserta didik.
Baiklah Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak. Demikianlah pemaparan saya terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.